Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessie Febralia. Saya merupakan dosen fisika yang mengajar di program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan diperkenalkan dengan sistem penyelesaian permasalahan dunia nyata melalui langkah-langkah yang logis yang menjadi ciri khas dari alur berpikir sebuah algoritma dan bahasa pemrogram. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman membahas dasar-dasar algoritma dan pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Adapun alasan dipilihnya bahasa pemrograman Python untuk mendukung mata kuliah Algoritma dan Pemrograman disebabkan karena memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, Python dirancang untuk mudah dipahami dan dipelajari sehingga sangat cocok bagi mahasiswa yang baru belajar pemrograman. Kemudian, Python memiliki banyak sekali dukungan dan library seperti NumPy, Pandas, dan ataupun SciPy yang membantu untuk mempercepat pengembangan dari suatu program. Dan yang paling utama adalah Python bersifat open source, sehingga mahasiswa dapat mengakses dan menggunakan kode secara bebas dan gratis. Pada dasarnya, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar algoritma dan struktur data, serta memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana membuat sebuah program yang efektif dan efisien untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yaitu mahasiswa mampu memahami ciri-ciri, sifat, struktur dasar, dan cara penulisan algoritma yang benar. Mahasiswa mampu memahami dan membuat notasi penulisan algoritma yang tepat. Mahasiswa mampu memahami struktur data dalam sebuah algoritma. Kemudian mahasiswa mampu memahami ruang lingkup bahasa pemrograman Python. Selanjutnya diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep variabel dan tipe data, mampu memahami konsep operator dan fungsi. Selanjutnya mahasiswa mampu memahami konsep percabangan atau kondisional. Mahasiswa mampu memahami konsep looping atau perulangan dalam suatu algoritma untuk dapat menyelesaikan persoalan fisis dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta diiringi oleh sikap bertanggung jawab dan mandiri. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu membuat desain penyelesaian terhadap permasalahan melalui sebuah proyek yang dikerjakan secara berkelompok. Mahasiswa mampu membuat program penyelesaian dari proyek yang telah disepakati, dan mahasiswa mampu mempresentasikan hasil proyek yang telah dikerjakan dengan menggunakan konsep-konsep algoritma dan pemrograman. Materi perkuliahan yang ada pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman meliputi notasi penulisan algoritma, struktur data, array, operator dan fungsi, variabel dan tipe data, percabangan atau kondisional yang meliputi block if else, dan block if else, serta perulangan atau looping. Kemudian selanjutnya mahasiswa akan diberi penugasan proyek. Adapun mode perkuliahan pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dilaksanakan secara luring
atau melalui tatap muka langsung di ruang kelas yang diselenggarakan di Laboratorium Komputasi Teknik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan metode Team Based Project. Penerapan model PJBL diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan dan berkontribusi positif terhadap pencapaian IQ7 perguruan tinggi. IQ7 adalah indikator kinerja utama yang berkaitan dengan pengadaan kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Sehingga melalui model pembelajaran PJBL, diharapkan dapat lebih memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan di dunia kerja, yang meliputi kemampuan berpikir kritis, problem solving, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Interaksi antara mahasiswa dan dosen pada model PJBL dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman lebih bersifat kolaboratif dan terbuka. Dosen berperan sebagai pembimbing dan ataupun fasilitator yang membantu mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Dalam model PJBL, interaksi antara mahasiswa dan dosen sangatlah penting untuk dapat memastikan mahasiswa memperoleh bimbingan yang cukup sehingga proyek yang dikerjakan dapat berjalan dengan sukses. Adapun sumber-sumber belajar yang digunakan pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman adalah sumber-sumber belajar yang relevan dan mutakhir, di antaranya buku teks, modul, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung pengerjaan proyek mahasiswa. Kemudian untuk persentase penilaian, terdiri dari beberapa item. Yang pertama latihan soal dengan bobot 10%, kemudian tugas dengan bobot 20%, dan 70% yaitu penilaian proyek. Yang terdiri dari tahap persiapan 5%, tahap pelaksanaan proyek 20%, tahap akhir proyek 20%, tahap presentasi proyek 20%, dan penilaian sikap kerja yaitu 5%. Selanjutnya, marilah kita saksikan proses pembelajaran mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang dilaksanakan di Laboratorium Komputasi Teknik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Kita ketemu lagi ya dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Hari ini kita masuk materi baru yaitu pengulangan atau multi ya. Jadi minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi mengenai pencabangan ya atau kondisional. Nah, hari ini adalah lanjutannya yaitu multi. Ada dua nanti yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah perulangan for ya, dan yang kedua adalah perulangan while gitu ya. Sebelumnya Ibu mau review dulu deh ya materi pencabangan minggu lalu. Kira-kira ada tidak yang bisa menyebutkan 3 jenis blok percabangan yang umum digunakan pada Python? Silakan sebutkan nama ya, berdiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Putri dengan NIM 26. Izin menjawab, Bu ya. 3 jenis blok percabangan dalam Python yaitu ada 3. Yang pertama blok if, blok else, elif, dan blok else. Ya, benar ya, benar sekali. Jadi ada 3 jenis percabangan pada Python. Yang pertama blok if, yang kedua adalah blok if dan else, dan yang ketiga adalah blok if, elif, dan else gitu ya. Kita bisa mengetahui nih, bisa mengetahui urutan daripada data yang muncul itu. Misalkan algoritma itu ada di indeks berapa, kita bisa menggunakan fungsi ini, enumerate ya, fungsi enumerate ya. Caranya gimana? Caranya ya kita ketik for i, ini maksudnya indeksnya ya, koma ya, spasi. Mata kuliah ini adalah parameternya aja, kita bisa ganti dia ya,
kita print indeks dan ya parameter yang kita inginkan itu, maka muncul hasilnya seperti itu. Ada indeks. Paham? Selanjutnya for dengan range. Ya. For dengan range. Range adalah salah satu jenis yang ada pada sequence juga ya. Cirinya range itu ya dia bisa kita tulis dalam berbagai macam argumen. Bisa argumennya cuma satu, bisa juga dua, bisa juga tiga. Kalau range dia punya argumen cuma satu, maka ya dia akan menampilkan ya bilangan atau indeks ke 0 sampai indeks n-1 ya. Jadi kalau kita tulis di sini range 10, maka yang akan muncul adalah hanya sampai indeks 9 ya. Jadi n-1. Gimana kalau kita ingin menampilkan indeks ke 10? Maka di sini harus kita tulis 11. Sekarang kalau range ya, dia punya argumen 2 seperti ini ya. For i in range dalam kurung min 1,10, maka ini maksudnya adalah ya range ini akan menampilkan indeks ya yang diawali oleh -1, startnya -1, kemudian diakhiri oleh indeks ke 10 ya. Ini penting sekali dipahami ya. Ini semester berapa sekarang? Semester 2 ya. Penting sekali, jangan kalian lupakan ya, list, array, variable, itu data. Karena ketika kalian nanti akan tugas akhir ya, banyak yang biasanya menggunakan pemrograman, baik itu orang instrumen ya, pakai Arduino misalkan. Di sana ada program ya. Dan jangan dilupakan yang dasar-dasar ini ya. Apa itu integer, apa itu float gitu ya. Range-nya seperti apa ya. Tipe datanya apa, tuple kah, apa dia list kah gitu ya. Jangan dilupakan ini. Walaupun terkesan ini kan hanya menampilkan aja, tidak seperti itu ya. Jadi dalam suatu program atau aplikasi itu rumit sebenarnya ya, isinya rumit ya. Jadi kita bisa manfaatkan range dengan 3 argumen ya. Dia startnya dimulai dari 1 ya, diakhiri ya oleh indeks ke-20 atau data nomor 20, kemudian stepnya jarak antara data 1 ke data yang berdekatan itu adalah 2. Maka kalau kita mulai dari 1 ya, kalau data pertamanya 1, maka data keduanya adalah 3 ya, plus 2 ya, dan seterusnya ya. Dan data terakhirnya adalah 19. Paham ya? Demikian juga kalau kita ingin menampilkan bilangan ke-6 ya, maka kalau kita 2, di sini range-nya dari 2, kemudian diakhiri oleh 21 ya, kemudian stepnya 2, maka yang muncul ini ya. Kalau misalkan ibu tuliskan di tengah ini 22, kira-kira berapa nilai yang akan muncul di sini? Tentang 2. Udah paham ya, tentang 2. Kalau break ya, break ini dia menghentikan langsung secara paksa ya. Jadi setelah break tidak ada lagi di iterasi ya, langsung berhenti. Ada pertanyaan? Silakan. Kenapa nama saya Kodayanda dari Musliman? Ibu bertanya, Bu, pada pembuatan kode program ruangan ini, apakah bisa jika menggunakan perintah continue tidak sesat? Terima kasih. Terus ya pertanyaannya, tadi Fanda bertanya ya, pada perulangan for ini apakah bisa kita ya letakkan fungsi continue itu dua kali, atau bisakah kita gunakan continue ini lebih dari 1 kali ya. Misal ibu punya range 1 sampai 5 atau ibu perpanjang range-nya 1 sampai 10, kemudian ibu ingin skip ya data 3, kemudian ibu ingin skip lagi di data ke-7 misalkan ya, boleh ya, jawabannya boleh saja. Kita bisa menggunakan ya atau meletakkan fungsi continue ini berapa kali, tergantung dengan apa ya keinginan kita, dan tergantung juga dengan jumlah dari datanya. Memang seperti itu ya. Kalau ibu punya range 1 sampai 10, artinya ibu punya 9 data ya. Kalau ibu ingin skip 5 kali ya boleh, ibu ingin skip 7 kali ya boleh gitu ya. Kalau ibu ingin skip 10 kali, nah itu artinya tidak masalah kalau data kita cuma 9 ya. Jadi dalam algoritma kita juga harus
logika ya. Ya, kita harus juga gunakan logika. Kira-kira berapa banyak data yang kita miliki, gitu ya. Kemudian seperti apa nanti fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Lestari Subamora dengan NIM 14. Izin bertanya, Bu. Ya. Pada sintak perulangan while, apakah bisa jika menggunakan tipe data lain selain tipe data list, Bu? Terima kasih, Bu. Oh iya. Baik, terima kasih Lestari ya. Di sini tadi contohnya list ya, list kota ya, Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Jogja, Semarang, dan Makassar. Bisa nggak kira-kira while ini kerja ya dengan tipe data selain list, misalkan tuple ya, atau string? Ya, jawabannya bisa ya, bisa-bisa aja. Tapi tergantung dengan apa tujuan kita ya. Di sini kita bisa bekerja ya, misalkan di sini ada list ya. Keunggulan di sini kita bisa update ya, update database kita ya. Misalkan kita ingin ganti, kayaknya mungkin Depok itu kayaknya nggak sebanding dengan Jakarta ataupun Solo. Kalau Depok ini kota kecil misalkan ya, kita ingin update, mungkin kita ganti dengan kota yang lain. Di sini belum ada Bandung misalkan ya, kita ganti dengan Bandung. Itu list ya, keunggulannya di situ. Tapi kita juga bisa bekerja dengan tipe data selain list, misalkan tuple atau string ya, boleh-boleh saja ya. Itu jawabannya. Jelas? Oke. Demikianlah Ingin proses masuk ke pembelajaran kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah pada perulangan for dan while itu bedanya adalah kalau perulangan for ya, kita ini sudah tahu jumlah iterasi yang kita inginkan, yang ingin kita running, misalkan 100 iterasi atau 20 iterasi atau 10 iterasi. Sedangkan pada perulangan while ya, jumlah iterasinya tidak tentu. Kita belum tahu pasti berapa iterasi yang dibutuhkan oleh komputer untuk menghasilkan output yang kita ingin. Sekarang kita masuk ke latihan ya. Ibu punya beberapa soal. Tolong kalian sekarang buka Jupyter Notebook-nya ya. Buka Jupyter. Bagi yang bawa laptop silahkan buka Jupyter Notebook pada laptop masing-masing ya. Silahkan tulis dulu ya soal latihannya. Tahu gimana cara menuliskannya? Pakai tanda hashtag ya. Pakai tanda ya. Yang satu, buatlah kode program untuk mengecek apakah suatu bilangan itu merupakan bilangan prima atau bukan ya. Ibu kasih range aja ya, range-nya dari 1 sampai 100. Oke? Nah, ini bagus nih caranya algoritma membuat menjadikan Jupyter Notebook lebih komunikatif gitu ya. Sudah ditulis? Ibu lanjutkan. Soal nomor 2. Buatlah kode program untuk mencari bilangan prima ya. Bentar. Ini soal nomor 2 adalah buatlah kode program ya untuk mencari jumlah bilangan 1 sampai 100 ya. Mencari jumlah bilangan 1 sampai 100. Tulis lagi ya. Oke, dengar. Di line selanjutnya ya. Di input selanjutnya. Input selanjutnya. Nah, ini. Kode. Sudah? Belum? Oke, aku lanjutkan. Ini soal terakhir ya. Buatlah kode program yang menampilkan saldo awal, misalkan K0 ya. Ya. Dan bunga tabungan, di mana program yang akan menghitung saldo baru atau kelas 1 setelah 1 tahun itu termasuk bunga itu bisa ditampilkan. Kemudian perpanjang kode itu ya, sehingga program kita ini bisa menampilkan inputan ya, inputan jumlah tahun kita menabung ya, sehingga outputnya itu adalah saldo terakhirnya. Silakan dibacakan ya. Alhamdulillah ya. Soal nomor berapa?
ya. Kalau kita input misalkan ya jumlah bola di bawahnya itu 4, maka program kita itu dapat menampilkan jumlah seluruh bola penyusun triangular. Berapa ya? Di sini kan jumlah bola paling bawahnya 4. Kita input 4, n sama dengan 4. Maka ya kode program kita akan menghitung jumlah seluruh bola penyusun triangular. Hasilnya adalah berapa ini? 10 ya. Maka ya kalau ibu misalkan input n sama dengan berapa? 5. Hasilnya berapa ini? 15. Seperti itu ya. Paham tugasnya? Ya, silahkan dikerjakan di daftar bukunya masing-masing ya. Kemudian setelah dikerjakan nanti tolong kalian ekspor ya, ekspor filenya itu kalian simpan ya di Google Drive ya. Nanti akan ibu buatkan ya Google Drive untuk tugas ini ya, algoritma dan pemrograman. Tolong kalian tulis ya nama dan link di file itu dan submit ke Google Drive yang akan ibu berikan linknya nanti. Paham ya? Ya, demikianlah ya perkuliahan kita hari ini. Tadi ada 2 ya perulangan yang ibu ajarkan. Yang pertama adalah perulangan atau looping untuk for, yang kedua adalah looping untuk while gitu ya. Sintak-sintaknya tadi sudah ibu jelaskan. Ya, ibu harap kalian bisa memahami itu dan silahkan dipelajari lagi di rumah ya. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman. Semoga dapat memberikan manfaat. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.